selamat siang sahabat sehat Bayangkara semua. Ketemu lagi di podcast Rumah Sakit Bayangkara. Tentunya minggu ini kita akan bahas tentang Pekan ASI Sedunia dari tanggal 1 sampai 7 Agustus nih hari ini. Udah banyak banget podcast-podcast yang ditanya oleh Rumah Sakit Bayangkara dalam rangka tentunya Pekan ASI Sedunia. 30 menit ke depan kita akan bahas tentang tips mengasihi. Kali ini siang ini sudah hadir bersama saya dokter yang cantik luar biasa. Saya ini kali kedua kita ya dok ya barengan ya. Podcast lagi kali kedua. Yang pertama di PMI waktu itu donor darah. Nah. Yang kedua hari ini senang sekali saya didampingi oleh narasumber yang cantik kita. Beliau adalah Dr. Raikendran Arveliano Arta atau saya lebih simpel manggilnya Dr. Arli. Halo Ya. Dr. Arli. Halo Bu Tessa. Kita mau bahas tentang Pekan ASI Sedunia ya dok ya. Iya betul sekali. Paling ujung kita ya bahasnya ya. Kita di terakhir ya berarti. Terakhir tanggal 7 bahasnya. Pastinya karena paling ujung, jadi topiknya benar-benar yang dinanti banget sama bunda-bunda yang ada di rumah. Iya, Oke dok, kita akan bahas kali ini tentang tips dan manfaat mengasihi. Iya. Nah dok, apa aja sih tips dan manfaat mengasihi? Iya, jadi sebenarnya ini kenapa kita mengasihi ya. Jadi kalau di satu kayak mengasihi, emang kita mengasihi ya. Iya. Nah, jadi mengasihi itu adalah kita memberikan ASI ya. Jadi untuk bayi kita. Nah, kalau memberikan ASI itu nggak ada dua cara sebenarnya. Nggak harus kan kita taunya langsung gitu ya. Iya. Bayinya menyusui itu yang jelas lah, itu yang pasti rekomendasi bisa menyusui langsung. Nah, mungkin juga ada beberapa ibu-ibu yang memang harus memberikan ASI-nya melalui ASI perah. Nah, jadi itu juga bukan berarti tidak memberikan ASI, enggak. Yang gitu. pumping itu ya dok? Iya, jadi tetap itu namanya memberikan ASI untuk bayinya ya. Jadi nggak harus skin to skin aja ya Iya, sebenarnya. benar. Walaupun memang direkomendasikan itu adalah yang langsung ya, namanya direct breastfeeding ya, DBF atau disingkatnya mungkin yang ibu-ibu sekarang ya udah pada ngerti. Nah, jadi kalau ASI pra itu memang kadang-kadang menjadi satu kendala ya, terutama untuk ibu-ibu yang mungkin harus bekerja. Ya, jadi kalau untuk sekarang sih di zaman sekarang memang semuanya itu mendukung ya. Jadi dari segi peralatan ya, terus juga pengetahuan mengenai memerah ASI seperti itu juga sudah banyak gitu. Oke, udah banyak artikel-artikel tentang bagaimana cara memerah ASI yang benar. Jadi nanti nyaman juga mungkin ya dok ya buat ibunya. Iya. Terus udah banyak alat juga sih ya dok ya sekarang Iya, ya. betul, banyak sekali, banyak merek juga ya. Oke, baik. Tapi sebenarnya memang yang dianjurkan adalah direct itu ya dok ya, yang langsung menyusui langsung ya. Iya. Ya selain dari tadi menggunakan alat, memang yang diutamakan adalah menyusui langsung seperti itu ya dok ya. Wah terus ada juga nih ibu-ibu muda, apalagi kalau misalkan ibu yang baru memiliki putra atau putri pertama, pasti yang ada di benaknya tuh, aduh ASI saya cukup nggak ya? Iya. Terus aduh dedek tuh kenyang nggak sih sebenarnya kayak gitu, karena kan kita nggak ngerti udah 2 jam sekali nih tapi kayaknya neneknya kurang kencang atau apa gitu dok. Iya, Gimana dok untuk mengetahuinya? Ya, jadi memang banyak kekhawatiran ya. Jadi walaupun seperti yang misalnya secara langsung menyusuinya kelihatannya kalau kita yang lihat kayaknya itu kan gampang ya, tinggal bayinya aja dideketin ke ibu langsung nyusuin gitu, langsung bisa gitu ya. Sebenarnya tidak semudah terlihat. Gitu. Tidak semudah karena sebenarnya apalagi ibu yang baru, bayi juga baru lahir juga, kita sebenarnya sama-sama belajar. Iya, Jadi bayi pun juga kalau pertama kali baru lahir kayak itu mereka juga perlu waktu untuk belajar. Gitu, untuk bahkan menyusui langsung ya dengan ibunya. Iya. Nah, ibunya pun juga, jadi untuk proses menyusui langsung pun juga emang ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Jadi dari posisi bayinya gitu ya. Terus perlekatan untuk si bayinya. Nanti mungkin banyak dijelasinnya nanti di sesi, sebenarnya di sesi pertama ya. Yang dokter anak ya. Oh iya betul. Sudah dibahas di sesi-sesi yang pertama sedikit banyak di sana ya. Ya, jadi baik. Itu harus diperhatikan ya. Nah, terus kita kalau misalnya langsung nyusuin, nah itu yang sering khawatir ya, ini anak saya kenyang nggak ya gitu ya. Iya benar. Takutnya nggak cukup gitu. Nah, Iya. disinilah perlu keyakinan dari ibu juga ya salah satunya. Jadi sebenarnya memang kita sudah diberikan karunia ya. Kalau kita bisa memiliki anak gitu ya, jadi yakinlah bahwa ASI kita pasti cukup. Ya, cukup untuk minimal anak kita itu pasti cukup. Ya, mungkin ada beberapa ibu-ibu yang memang bisa juga sampai ASI-nya disumbangkan. Oh iya, itu luar biasa memang berkatnya ya. Jadi tapi yakin dulu bahwa ASI kita pasti cukup, dan memang ada hal-hal yang harus diperhatikan nanti di bayinya gitu. Jadi cukup nggak cairan, jadi bisa kita lihat buang air kecilnya di bayi itu. Dan biasanya kalau bayi memang kenyang, dia akan terlelap gitu ya setelah menyusui dan tertidur gitu.
pulas. Nah, cuman memang nggak usah khawatir juga kalau kok bayi-bayi kecil sering banget nangis lagi, apakah karena kurang asinya? Bukan. Iya. Bukan ya, jadi kadang-kadang itu tuh yang bikin kekhawatiran. Makanya sebenarnya kan kalau bayi itu lambungnya masih kecil. Iya. Jadi memang dia kan kalau ASI itu mudah dicerna. Jadi mudah lapar lagi. Oh gitu. Jadi ya. gampang kenyang, gampang lapar lagi Iya, ya kayak seperti gitu itu ya. gampangnya ya. Nah, Iya, jadi nggak iya. usah khawatir. Nah, kadang-kadang disinilah butuh dukungan orang-orang sekitar. Iya. Ya, dari suami ya. Terus mungkin juga kalau yang masih tinggal bersama dengan orang tua atau misalnya orang tua dari suami, nah itu juga semua harus memang mengerti. Nah kadang-kadang di situ tuh kalau saya sering denger, aduh ini lapar nih, lapar terus bayinya, udah kasih susu yang lain, kayaknya ini kurang ASI kamu. Nah ya, itu sebenarnya hal yang tidak boleh ya disampaikan ke ibu-ibu apalagi yang masih baru mempunyai anak seperti itu ya, karena pastilah ASI itu cukup untuk bayinya. Jadi sebenarnya feeling ibu juga bermain di situ ya dok ya, karena kalau misalkan rewel dikit disusui, rewel dikit disusui, gumoh lama-lama ya dok ya. Tapi nggak, itu wajar ya kalau misalnya masih kecil sering nyusuin. Iya, karena memang prinsipnya tadi ya dok ya, sahabat Bayi Karta ingat prinsipnya kalau ASI itu mudah dicerna, jadi si kecil pasti gampang lapar, gampang kenyang seperti itu ya. Oke dokter, terus dok, ini juga salah satu pertanyaan yang biasanya masuk ke kolom chat Sehat Bayi Karta tentang pekan ASI nih ya. Gimana sih biar ASInya itu banyak? Kayaknya udah minum obat perbanyak ASI, sayur-sayuran juga udah dimakan, kemudian sampai ada cara-cara tradisional yang biasanya suka diinformasiin sama kerabat-kerabatnya seperti itu. Tapi tetap gimana sih tips yang benar tuh untuk ASInya biar banyak? Jadi ini sebenarnya ada prinsip supply and demand ya. Jadi dia akan banyak juga hasil ASInya karena permintaannya yang banyak. Nah, jadi permintaannya bisa banyak tuh berarti baiknya harus sering nyusu. Terus yang kedua juga kita harus bisa, kalau bisa sebisa mungkin pengosongan payudaranya harus optimal. Nah, jadi kalau misalnya bayinya ternyata nih ya udah lebih kenyang, nah beberapa kan ada yang suka lebih ASInya, nah itu kita bantu dengan pumping. Gitu. Simpan-simpan di kulkas, di freezer ya seperti itu ya. Terus sering-seringlah menyusui bayinya. Oh begitu. Jadi kalau mungkin di awal-awal setiap 2 jam atau 3 jam itu harus menyusui. Gitu. Kalau bayinya kan bayi kecil kadang-kadang suka tidur lah, lebih banyak tidur, nah itu dibangunin aja. Gitu. Iya, per 2 jam sekali suka 2 atau 3 jam ya, jadi dia nyusu aja gitu ya. Nah, kadang-kadang suka gitu 4 jam, 5 jam tidur gitu ya. Anteng katanya gitu. Padahal kita harus iya, karena kebutuhan yang tadi itu ya, dia gampang kenyang dan nanti juga gampang lagi lapar lagi ya. Jadi memang harus tepok-tepok bangunin dedek gitu ya. Jadi kalau nanti kita pumping pun sama. Jadinya kita mengikuti demand-nya bayi, jadi sekitar 3 jam gitu. Kalau misalnya emang kerjanya agak padat ya maksimum 4 jam kita untuk awal-awal, apalagi di 6 bulan pertama itu harus kita pumping. Oke, berarti tips ASI banyak juga salah satu yang mendukung adalah faktor lingkungan, faktor keluarga juga, suami yang benar-benar support si ibu. Kalau pikirannya nggak stres mungkin nanti produksi ASInya banyak ya dok, meningkat ya dok ya. Oke dokter, nah ini juga ada pertanyaan yang benar-benar banyak banget ditanyain oleh ibu-ibu muda yang bekerja dokter. Jadi memang ada galau kalau misalkan tadinya dari cuti melahirkan, kemudian seminggu lagi mau masuk kerja nih. Aduh, persiapan apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Karena untuk pumping ASI stok ada di freezer, tapi kayaknya lain dari itu benar-benar mental dan yang lainnya juga harus banyak dipersiapkan. Nah tips persiapan ASI saat harus bekerja tuh seperti apa dok? Iya. Nah, jadi memang kalau nanti kan sudah tahu ya, jadi sehabis melahirkan tuh akan bekerja lagi. Nah, jadi memang sebelum melahirkan sih sebisa mungkin sudah masuk tuh di checklist untuk nanti setelah melahirkan atau persiapan pas saat melahirkan tuh apa ya, selain baju-baju bayi. Nah, salah satunya juga nanti kita pikirkan nanti ASInya itu mau diperahnya seperti apa. Kan macam-macam ya caranya, ada yang manual, ada pun yang memakai alat juga. Nah, kalau memakai alat kan juga berarti harus persiapan. Seperti apa kita nanti membeli atau kita menyewa atau misalnya mungkin ada juga yang sudah punya gitu dari saudaranya mungkin ya. Seperti itu ya. Nah, yang kedua juga memang saat sehabis melahirkan sebenarnya kayak memerah ASI itu juga perlu latihan. Gitu ya. Jadi saya juga tidak bisa menyamakan, kebetulan saya juga memerah ASI, masih ibu yang bekerja. Kebetulan saya juga ibu yang bekerja. Dokter Arli ini adalah salah satu yang sedang mengasihi. Iya, gitu ya. Jadi
memerah ASI itu juga perlu latihan ya, jadi saya juga nggak bisa menyamakan oh ya harus pakai alat atau apa, karena ada juga beberapa orang yang mungkin lebih nyaman dengan manual, ada ya, dan itu bisa lebih banyak juga kan dapatnya gitu ya dok ya, katanya seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa juga memaksakan atau menyamakan harus gitu, tidak ada harusnya. Jadi yang nyaman untuk ibu memerahnya seperti apa, itu harus dipersiapkan dan latihan gitu. ya dok ya. Terus yang penting banget harus diingat adalah saat kita memerah ASI, hasilnya segimana itu jangan menjadi patokan bahwa ASI kita segitu. Oke. Gitu. Karena banyaknya ASI hasil perah itu tidak mencerminkan produksi ASI kita yang sebenarnya. Oke, begitu. Itu kan ya. kalau kita keahlian kita memerah, kalau kita memerahnya bisa banyak ya hasilnya bisa banyak. Oke. Jadi kalau misalkan memang kalau memerah sekarang masih sedikit, ya tidak apa-apa. Belum tentu besok lusa segitu ya dok ya. Karena memang kita memang waktu awal melahirkan masih sedikit juga ya, tapi itu kalau dilakukan rutin lama-lama kita juga jadi terampil, akhirnya lama-lama kita bisa memerah ASI kita keluar banyak gitu. Oke dok. Terus dok, cara penyimpanan ASI. Nanti kalau penyimpanan ASI ini saya juga ambil sumbernya dari IDAI ya, mungkin nanti kita tampilin aja ya. Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Nanti ada tampilin aja boleh ya, karena cukup banyak ya. Jadi di suhu ruangan itu misalnya di sini sih ditulisnya bisa 6 sampai 8 jam ya, tapi sebisa mungkin kurang dari itu ya. Misalnya 6 jam itu ya maksimal lah ya. Kita ambil yang batas bawahnya. Terus ternyata lebih ini ya, lebih lama daripada susu formula ya. Tapi kalau sudah diminum itu kan harus dihabiskan lebih cepat. Ini kan kalau untuk yang misalnya kita mompa nih ya, terus ASInya kita masih di suhu ruangan tuh masih gak apa-apa gitu. 6 sampai 8 jam itu ya. Nah cuman memang kalau bisa ya itu tadi suhu ruangan kita kayaknya nggak mungkin sih ya, karena di sini kan maksimalnya 25 derajat. Jadi ya kalau di suhu ruangan yang di Indonesia sepertinya sih tidak bisa ya. Tidak mungkin untuk disimpan lama di suhu ruangan ya. Karena jadi pasti lebih hangat dari yang dianjurkan. Jadi amannya sih kalau kita bekerja bawa cooler bag. Atau simpan di kulkas. Mungkin kalau di kantornya ada kulkas. Kalau di kantornya ada kulkas, lebih baik. Iya, tidak usah di freezernya juga nggak masalah ya. Di bawahnya pun nggak masalah ya. Oke, tapi lebih aman kalau misalkan di kantornya lagi tidak tersedia kulkas ya bawa cooler bag gitu ya. Jadi kemana-mana gembol cooler bag gitu. Kayak saya. Jadi tasnya nambah ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa demi mengasihi. Gitu. Oke dokter, itu mungkin salah satu tipsnya untuk cara penyimpanan ASI, menyimpan ASI. Nah kalau untuk menyimpan ASI kemasannya atau seperti apa ada? Nah, jadi memang kalau untuk ASI perah ini memang kita sangat harus memperhatikan tempat menyimpannya ya. Jadi sekarang kan banyak ya, ada juga yang bentuknya plastik atau botol-botol kaca. Iya benar. Nah, memang karena kan ASI itu harus steril ya, maksudnya tempatnya juga kalau misalnya kita pakai botol kaca sahabat botol kaca saking semangatnya dokter mengasihi ini harus materi buat sahabat. Betul, kita harus steril dulu si botolnya itu ya. Botolnya juga steril gitu. Nah terus juga kalau yang plastik kan udah yang sekali pakai tuh, langsung prepet gitu ya, terus diangetin terus dibuang gitu ya. Iya gitu. Lebih ekonomis mungkin ya dok. Nah lebih ekonomis sebenarnya yang reuse sih, yang botol kaca yang reuse itu lebih ekonomis ya, karena bisa dipakai berulang-ulang. Iya, bisa dipakai berulang-ulang. Oke dokter, nah kalau untuk cara menghangatkan ASI perah ini gimana dok? Nah jadi kan beberapa ASInya tuh ada yang harus kita taruh di freezer ya. Nah jadi kalau dari freezer bisa kita turunin dulu ke kulkas, jadi jangan terlalu drastis juga turun suhunya. Menaik suhunya ya jadinya. Itu turunin dulu ke kulkas yang bawah. Ya nanti kalau sudah biasanya kalau misalnya buat besok ya, malam ini kita turunin dulu. Nah baru nanti ditaruh di air hangat gitu. Bukan disobek, dituang terus dipanaskan bukan ya dok ya, tapi si botol atau si pouch itu direndam di air yang hangat seperti itu ya. Nanti biarkan sampai dia melarut sendiri ya dok ya. Terus nggak bisa dari benar-benar beku langsung diangetin, jangan ya dok ya. Ya mungkin kalau ada alat-alat yang lain, tapi kalau saya sih masih pakai yang jadi turunin dulu di kulkas biasa baru kita nanti angetkan. Berarti karena memang kita pasti tahu takaran putra-putri kita ukurannya segimana, ASInya segimana, kebutuhannya seperti apa, jadi akan diturunkan dulu sebanyak mungkin 4-5 pouch seperti itu gitu ya dok ya. Oke dokter, wah luar biasa banget sahabat Baikarta tips mengasihinya, karena memang ini dari narasumber yang benar-benar sedang melakukan mengasihi, jadi mantap banget deh solusinya, dapat banget nih sahabat Baikarta untuk podcast kali ini. Dokter, dari semua yang kita bahas,
pada topik siang hari ini. Tentunya baik sahabat Bayu Karta maupun saya sendiri pengen tahu nih, sukses mengasihi itu kayak gimana sih, dari mulai dukungan orang sekitar, makanan. Nah, gimana sih dok, rangkumannya tuh gimana sih sebenarnya? Jadi nanti selain ilmu-ilmu yang tentang ASI ini kita udah pastinya kita harus belajar juga ya sebagai ibu. Nah, terutama juga adalah dukungan yang tadi saya bilang. Kan suka ada disebut ayah ASI ya, maksudnya ayah juga sangat berperan penting. Maksudnya pasangan kita ya, orang terdekat itu sangat penting. Terutama untuk mendukung ibunya bisa memberikan ASI yang sukses lah untuk anaknya. ASI eksklusif di 6 bulan, bisa diperpanjang sampai 2 tahun atau lebih, itu anjurannya ya. Tapi 6 bulan itu adalah ASI eksklusif yang diharapkan semua bayi bisa dapat, karena ASI itu udah kan hak bayi sebenarnya. Betul. Ya, dan kita ya wajib lah untuk memberikan hak itu kepada bayi. Nah, jadi ayah ASI, terus orang tua yang di sekitar gitu ya, atau yang nanti membantu mengasuh bayi kita juga memang harus betul-betul sejalan sama kita. Gitu. Jadi itu sangat penting sekali dukungan itu. Dan yang tadi kalau ibu-ibu bekerja tidak usah khawatir, sebenarnya masih bisa, dan memberikan ASI melalui ASI perah juga itu tetap memberikan ASI untuk bayinya ya. Jadi nggak ada yang misalnya nggak nyusuin langsung, tidak bukan ibu yang menyusui, enggak ya. Jadi tetap adalah ASI yang dari kita, adalah ASI yang adalah yang terbaik untuk bayi kita gitu. Wow, luar biasa banget ya. Saya aja di sini di sebelah dokter langsung masuk semuanya. Dukungan orang sekitar, kemudian juga cara kita mengkonsumsi makanan, pola pikir biar nggak stres ASInya banyak, cara penyimpanan ASI yang benar, kemudian yakinlah bahwa ASI yang kita punya itu sudah diciptakan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan buah hati kita. Luar biasa banget. Betul. Keren banget ini ya topik kita pada siang hari ini. Oke sahabat Bayu Karta, jadi satu hal yang bisa kita petik dari semua podcast ini, garis besarnya adalah ASI sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Iya. Tanggung jawab ibu, tanggung jawab ayah tentunya. Jadi yuk mari kita sukseskan gerakan ASI, pemberian ASI dalam Pekan ASI Sedunia ini. Oh ya, selain ibu dan ayah juga tanggung jawab dari keluarga yang lain, dan juga kalau bekerja ya tempat bekerjanya gitu. Jadi semua ikut bersama-sama tanggung jawab untuk mensukseskan pemberian ASI. Oke, sahabat Bayu Karta, demikianlah podcast kita pada hari ini, podcast di penghujung Pekan ASI Sedunia. Jangan lewatkan podcast-podcast Rumah Sakit Bayu Karta yang lainnya. Tetap pantengin platform Rumah Sakit Bayu Karta di IG Rumah Sakit Bayu Karta, Facebook Rumah Sakit Bayu Karta. Juga bisa nanti interaksi di kolom chat sehat di Rumah Sakit Bayu Karta. Nanti untuk informasinya boleh dilihat di caption di bawah ini. Baik, dokter, terima kasih untuk waktunya, luar biasa banget. Kita punya tagline mengasihi, jadi kita bakal bilang ya, mengasihi itu nggak ribet, berjuang saja, semangat. Oke dokter, boleh kita kasih tagline pada siang hari ini, mengasihi itu nggak ribet, berjuang aja dan tetap semangat. Salam sehat selalu, sukses, salam sehat bersama Rumah Sakit Bayu Karta. Bye. Terima kasih sahabat sehat Bayu Karta yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Nah, untuk teman-teman, kita masih punya kejutan nih. Selama Pekan ASI Sedunia ini, Bayu Karta akan mengadakan giveaway yang menarik. Ada 3 nih giveaway-nya. Ada free admin untuk berobat ke Bayu Karta, kemudian ada juga potongan 25.000 untuk swab antigen, dan pastinya ada juga souvenir-souvenir cantik yang bisa teman-teman dapatkan. Gimana caranya? Caranya gampang banget. Yang pertama, follow akun Rumah Sakit Bayu Karta di Instagram. Kemudian teman-teman juga harus tag dan share informasi ini, nanti akan tampil di feed Bayu Karta. Nah, jangan lupa juga selama 7 hari ini Bayu Karta kan akan menyiarkan podcast-podcast setiap harinya 1 nih. Nah, teman-teman harus komen di video-video tersebut dan juga komen di postingan info ini. Dan jangan lupa tag 3 teman dari teman-teman sekalian untuk mengikuti giveaway ini. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya jangan lupa pantengin aja di feed Rumah Sakit Bayu Karta. Terima kasih teman-teman.